Allah katanya maha kuasa bang. Ya benar Iya, bang. benar. Jadi apa saja bisa Allah itu bang. Segala sesuatu. Segala sesuatunya Allah bisa ciptakan. Segala sesuatunya Allah berkuasa atasnya. Jadi apa saja pun bisa gitu bang. Ya, Ya mantap. Karena aku mendapat jawaban hari ini berbeda Ya. dengan itu aja bang. Terima kasih bang. Bang Pandi, terima kasih bang ya. Jika ada kata yang salah jangan. Tunggu, jangan dulu aku tahu pergi, maksudnya. jangan sampai kau bilang jadi manusia. Itu sesuatu Iya salah dia mustahil. Bunda Rahma. Dia tanya sama aku juga. Jadi dia tanya sama aku, Uni, Tuhanmu berkuasa? Iya. Bisa nggak jadi manusia? Ya nggak mau lah Tuanku. Kan dia itu. udah bilang. Nah sama Bang Zuma tadi Allah Jadi, bisa Bang Zuma, menciptakan beda. apapun. Beda ini. Ini mantap. oh itu. Dengarkan saya. Tuhan saya maha kuasa. Atas kemahakuasaannya Tuhan saya berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Paham? Bisa yang ditanya bisa jadi apapun. Makanya ini kan udah lipat tadi. Di mana Anda bertanya kepada saya bisa jadi apapun? Di mana? Kapan Anda bertanya kayak gitu? Ini Kan. Oh enggak, Jadi apa enggak bisa. saja. Tuhan Saya saya tidak bisa menjadi apapun. Tuhan saya hanya hakikatnya absolut tunggal. Enggak bisa menjadi makhluk. Berarti samalah jawabannya sama yang lainnya. Ya iya, masa Tuhan jadi bukan Tuhan? Bisa enggak sapi jadi ayam? Mana kemahakuasaannya kalau nggak bisa jadi apa-apa? Tuhan itu justru dia maha kuasa. Anda ngerti maha kuasa? Saking kuasanya sampai dia tidak bisa meninggalkan kemahakuasaannya itu. Kalau dia bisa berubah menjadi makhluk, menjadi manusia, berarti dia tidak maha kuasa. Karena dia bisa meninggalkan kekuasaannya. Seorang raja, dia hanya menjadi raja pada episode dia jadi raja saja. Berarti dia tidak maharaja. Kenapa? Ada masa dia turun tahta. Nah kalau Tuhan kami itu tidak pernah turun tahta. Dia selama-lamanya King of King, raja di atas segala raja. Maka dia tidak pernah turun derajat. Kalau Tuhanmu turun derajat menjadi domba. Kau bawa lagi kan, domba lagi kan. Loh, Kenapa bang? Aku nggak pernah nama di binatang dari tadi. Yohanes 1:29, inilah Yesus anak domba anak dewa domba dewa. Yohanes sih, aku jadi belepotan nyebutnya, takut salah gitu loh. Gimana dong? Hari ini bunyinya, hari ini anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Mate Mijal. Oh Tuhan disembelih. Mati Mija. Tuhan itu tidak bisa turun derajat. Kalau dia Tuhan turun derajat, itu bukan Tuhan, itu hantu yang berpura-pura jadi Tuhan. Disembelih Gak bisa kayak pula. gitu. Oh, Mama. Jangan Anda bangga. Oh Tuhan Anda Tuhan saya maha kuasa. Buktinya dia bisa menjadi manusia. Oke. Kalau menjadi manusia Anda katakan sebagai maha kuasa, berarti Tuhan Anda bisa menjadi setan. Ayo. Betul Tuhan Anda bisa jadi setan? Betul Tuhan Anda bisa jadi tai? Berarti yang dimaksud kok tai pula? Loh. Anda memahami Tuhan itu maha kuasa bisa menjadi apapun kan? Soal tai pula. Aduh, ajaran gini gitu ajarannya. Loh, ada apa ini? Makanya Tuhan itu maha suci. Jangankan menjadi manusia, menjadi kembar saja Tuhan itu tidak bisa. Jadi mana kemahakuasaannya? Itulah maha kuasanya, tidak bisa jatuh dia dari kemahakuasaan itu. Maka dia tidak bisa turun level. Hanya Masa bisa ada jadi Tuhan, saja masa gitu. ada Tuhan maha kuasa. Begitu dia turun level, mama apa? Dari tadi kau cerita nenen ma. Coba kalau Tuhanmu itu tidak dinetein, Suka kali aku saudara. cara menghujat. Kalau Tuhanmu itu tidak dinetein sama ibunya, kalaupun dia tumbuh, dia menjadi mirip seperti pohon bonsai, kerdil. Karena dia nggak dicucuin. Suka kali cara kalian menghujat. Iya aku suka lihat kau Astagfirullahalazim, ya nangis Allah dari ya tadi loh. Karim. Di dalam kitabmu dikatakan Yesus nenen, paman. Kok jadi menghujat? Enggak pernah. Kalau ada dalilnya? Itu salah ayatnya Bang Zuma, ayatnya salah itu. Jadi gini saudara Sijo, saya tahu saudara Sijo ini orang baik, anak yang baik, hatinya lembut. Saya tahu itu. Tapi ketika kemudian Anda dalam komunitas Kristen,
belajar Bebel, orang Makassar bilang sama-sama sifat tolo-toloi. Tidak ada di antara kalian yang terbit atau orbit atau tampil sebagai pengajar yang mengandalkan akal. Kalian saling membodoh-bodohi satu sama lain. Kenapa itu? Bodoh itu identik dengan orang yang tidak berakal. Bodoh itu adalah situasi di mana orang itu tidak memfungsikan akalnya. Ketika Anda menjadi Kristen tanpa akal, berarti menjadi Kristen dalam lautan kebodohan. Makanya ketika Anda berhadapan dengan kami umat Islam, Anda merasa loh kok bisa begini, loh kok bisa kayak gini, loh kok bisa kayak gini. Itu karena Anda tidak menalar kitab Anda dengan standarisasi akal, keseimbangan. Anda pincang dalam beragama. Anda meninggalkan akal dan menuju kepada keyakinan. Sama seperti orang melihat bara. Sudah jelas menurut akal bara api itu panas, dipegang melepuh. Tapi Anda percaya, enggak kok, ini kalau dipegang ini dingin. Nah, Anda pegang, cop, aduh, manas mang, mas, nanas. Ternyata ini nanas. Kupikir dingin. Oh panas, bukan nanas. Ternyata panas kenyataannya. Begitulah agama Anda. Ketika dinalar dengan akal, ternyata agama saya tidak layak disebut sebagai kebenaran. Itu bang, itu saudara. Oh ternyata agama saya ketika dibawa di meja akademisi, lalu dibedah dengan pisau pendidikan, ternyata kitab saya nggak lolos. Jadi selama ini yang saya andalkan nyanyi-nyanyi di gereja itu cuman sekedar percaya dan meyakini saja. Tapi aspek kebenarannya berdasarkan ilmu itu nggak nyambung. Makanya Bible saya ini harus dikritik, harus direvisi, harus dikritik. Bisa dikritik, bisa dikritisi, bisa direvisi. Ternyata memang begitu keadaannya. Begitu saudara ya. Saya yakin Anda orang yang baik, ada potensi Anda itu menjadi cerdas. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan, agama tanpa akal itu adalah bahlul. Siapa man? Nah, itu dia. Silakan. Silakan si Jo. Ya ibarat orang yang jalan di tengah jalan nggak pakai baju ya, mana-mana nggak, akalnya nggak ini lagi, nggak normal lagi, kasihan ya. Iya, dia hanya percaya aku pakai baju loh, aku pakai loreng loh, pakaian seragam loh. Tapi akal melihatnya orang ini tidak pakai baju, tapi dia mengatakan aku pakai baju. Itu orang apa namanya? Kurang waras. Orang yang tidak menggunakan akal atau orang yang tidak berfungsi akal. Kalau orang gila, dia pingin berakal, tapi dia ada penyakit. Tapi kalau Anda tidak gila. Anda tidak gila. Tapi Anda yang membuat diri Anda gila. Oh mama kasihan. Oh Bang Jo. Cobalah dulu Bang. Kau baca dulu Bang di Keluaran 33:20 Bang. Dan Tuhan berfirman, engkaulah tidak dapat memandang wajahku, sebab aku tidak ada yang satu pun memandang aku yang dapat hidup. Kenapa Yesus bisa dipandang? Kau pikir ke situ dulu. Kau anggap dia Tuhan. Oh, ini sudah bisa jadi pastor yoga ini. Yoga ini Muslim ya Gurunda ya? Iya Muslim. Beliau mu'allim. Bisa jadi pastor dia. Assalamualaikum Bang Zuma, Unirita, Bang Pandi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana si Ucok dek, masih bengkak? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dikit lagi. Alhamdulillah. Itu dikipas ya, sering dikipas-kipasi, pasang kipas angin, dingin-dingin gitu, cepat sembuh itu. Iya Bunda. Ini Bang Jimu Alaf yang yang sunatnya sakit sekali ini ya? Iya. Enggak, Masya Allah. nikmat Bang, enggak sakit, nikmat kali. Padahal kata orang kayak digigit semut ya, ternyata sakit ya. Beda Bunda, aku pakai kapak Bunda. Assalamualaikum Bang Ardiansa. Ini Bang Ardiansa bukan? Waalaikumsalam. Beliau Sekretaris Umum Apologet Islam Indonesia. Oh, iya. Aku mau membaca ayat suci Al-Quran ya. Satu ayat saja. Habis itu nanti diambil alih oleh adik-adik saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a aw nida. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Dan seperumpama bagi penyeru umat Islam, ustadz, kiai, ulama
apologet Islam menyeru kepada orang-orang kafir adalah seperti seorang gembala yang meneriaki binatang. Mereka hanya mendengarkan suara dan panggilan saja, tetapi mereka tidak mengerti. Mereka tuli bisu dan buta, maka mereka tidak memahami. Ini cerminan orang-orang kafir menurut Al-Quran. Ini menurut Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 171. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ditambah 1 sama dengan 3. Nah, itu anak TK tuh. Nah, itu anak TK. Tapi kalau mereka enggak, mereka mendengar. Mereka mendengar. Misalnya dalam 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di surga. Ditanya, ada berapa Tuhanmu di surga? 1. Padahal sudah jelas-jelas tertulis ada 3 yang bersaksi di surga. Berapa Tuhanmu di surga? 1. Inilah yang dikatakan Quran. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Mereka hanya mendengarkan teriakan, mereka mendengarkan suara panggilan. Kambing, oh kambing. Tidak ada pernah kambing mendengar, ya paman. Gak ada, gak ada. Dia cuman menengok. Mbe, kamu sudah mandi belum? Mbe, sudah makan belum? Bom. Gak ada dia, tak ada. Dia mendengar, tapi dia tak mengerti makna. Dia nggak paham. Tidak ada alat di dalam dirinya untuk mendengarkan itu. Allah memasang alat untuk memahami itu. Allah memberi alat itu. Tetapi mereka menolak alat itu. Mereka menolak alat itu. Makanya Allah mengatakan, mereka tuli bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Inilah akibat daripada apa? Baca Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Ini akibatnya. Kami hukum juga mereka dengan ucapan mereka. Kami telah menyalib, kami telah membunuh. Itu. Allah hukum mereka. Mereka menjadi buta, mereka menjadi tuli. Itu hukumannya. Mereka belum masuk neraka, udah dihukum. 1 ditambah 1 sama dengan 2, tambah 1 sama dengan 3. Tapi kalau dia beda. 1 ditambah 1 kurang kurang tambah lagi 1 ditambah 1 sama dengan 1. Ini yang diterangkan Quran. Mereka orang Islam ketika menyeru kepada saudara-saudaranya yang kafir, orang Islam seperti penggembala yang sedang meneriaki binatang. Mereka hanya mendengar, mereka hanya mendengar suara, mereka mengetahui ada panggilan, tetapi mereka tidak mengerti apa makna dari panggilan itu, apa makna dari suara itu. Kambing, bom, mbe, ada mobil, hus, nggak ngerti, asal lari doang, nggak paham dia. Nah, sama seperti ini, punya bebel ditenteng kemana-mana, sama, tapi dia nggak paham isinya. Seperti itu. Dan pengakuan yang sangat luar biasa tadi kita dengarkan, di Kristen itu Pak, kita tidak pakai akal, yang kita pakai adalah iman, setelah itu perbuatan. Ya sudah. Maka jangan salahkan saya ketika saya bertanya. Saya bertanya doang loh, apa bedanya Anda dengan kambing? Bertanya doang, bukan mengatakan Anda kambing. Demikian, sementara silakan diambil alih. Ya. Siap, Paman. Masya Allah. Lanjut, Paman. Gurunda, silakan. Gurunda. Biasa. Ya, gimana Dinda? Itu semenjak aku nggak makan babi kan makin waras otakku loh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Masya Allah. Makin Kalau di dalam Islam ditanya, wahai Bang Suma, ya Paman, kenapa Islam dilarang makan makanan babi? Kenapa? Alasannya karena babi itu adalah makanan-makanan yang disajikan kepada roh-roh jahat. Makanan babi itu, binatang babi itu
adalah menu utama untuk roh-roh gelap. Babi itu adalah makanan sesajen yang dipersembahkan oleh penganut ajaran paganisme, Untuk dewa. ajaran politeisme, ajaran dewa-dewa, animisme. Ketika mereka mempersembahkan makanan kepada para dewa, pada setan, pada hantu, itu mereka mempersembahkan apa? Daging babi. Jadi seibarat orang yang makan daging babi adalah makan makanan yang dipersembahkan kepada setan. Makanya di Islam dilarang. Yesaya 66 nomor 17. Tuhan akan datang membakar seluruh pemakan babi. Kenapa bisa? Ya karena babi itu makanan yang disajikan kepada berhala-berhala. Babi itu adalah makanan-makanan untuk dewa-dewa. Coba tanya teman-teman yang sering mempersembahkan babi, khususnya mereka yang menyembah dewa-dewa. Teman-temanku misalnya agama Tolotang atau agama animisme. Wahai saudara, kamu kalau melakukan sesajen, apa yang menjadi menu utama? Papi. Kalau bukan papi apa? Anjing. Itu. Dan itu adalah makanan kesukaan yoga sebelum masuk Begitunya Islam. bahasanya. Iyalah. Iya, makin banyak pita-pitanya, cacing pitanya, merah-merah kulitku sebelumnya. Ini udah hilang merah-merahnya, Paman. Gurunda. Jadi orang yang menyajikan makanan babi sama yoga itu seibarat dia menyajikan makanan kepada setan. Karena memang dalam Al-Quran setan itu sekelompok dengan kafir. Surat Sad. Itu. Ngeri ah. Ngeri loh. Ngeri. Kenapa itu Gurunda babi itu haram ya? Karena babi itu sebelum kawin ya dengan betina itu dia ini dulu, dia pemanasan dulu dengan sesama jantan loh. Mama begitu dia ya. Jadi sifatnya makanya babi itu ya Allah haram. Dia pemanasan dulu sesama jenisnya, sama laki misalnya dia jantan tuh. Dia anu dulu jantan itu. Setelah ini terpuaskan jantan, barulah dia cari betina. Mama Gitu. Dan kalau lapar tak ada makanan, tainya sendiri dimakan, betul nggak? Tainya dia balik ke belakang makan tai atau apanya. Mama. Makanya pendeta Bunda apa dia mengesahkan LGBTI itu kan karena makan babi dia. Mama Nauzubillah. Bunda Rahma ini kok tahu kali soal babi? Jangan-jangan punya kandang babi di belakang rumah. Karena penyelidikan, pernah bertetangga dengan saudara babi. pemakan babi ya gitu. Gitu. Kirain pernah punya sendiri di belakang rumah Bunda. Makanya kok paham kali, Bah. Makanya begitulah itu babi. Pemanasan dulu mereka. Kalau orang tua saya dulu di Palopo sana, kalau dia ada nangkap babi, itu digantung di pohon. Jadi pagi digantung di pohon besar. Itu kurang lebih seperti yoga badannya. Digantung di pohon babinya. Ya. Sebentar kita pulang dari tambak, babi itu sudah nggak ada. Iya, hilang itu. Dimanain? Diambil sama kira-kira orang sebelah kampung. 30 ekor babinya Gurunda. Diambil sama tetangga sebelah. Jadi kutanya sama bapak, Pak ini nggak berdosa? Enggak, itu kan halal bagi dia dan ini hama bagi kita. Daripada dia membusuk di sini, lebih baik begitu kita bunuh karena mengganggu, ini hama, datang dia makan, tidak apa-apa, tidak masalah. Soalnya itu kalau dijual ke mereka, nah itu kita makan uangnya nggak boleh. Tapi kan di Bible mereka perjanjian lama itu ya, atau punya Yahudi itu haram, cuma diedit ditambah menjadi hutan, babi hutan. Tadinya babi tok. Tapi ditambahi hutan, akal-akalannya ya. Mungkin maksudnya jangan makan sendiri di hutan, bawa ke kampung, di tengah-tengah kampung kita makan rame-rame maksudnya. Mungkin maksudnya orang tuanya Gurunda itu daripada ini kan sama dengan membuang bangkai babi ya Gurunda ya. Iya. Ya, membuang bangkai babi gimana caranya dibuang itu supaya bangkainya nggak tertinggal di situ? Ya digantung lah. Ketika digantung itu terus diambil sama orang ya sama aja kita buang. Iya betul.
dibuang ke bangkai itu dibuang pada sampah, tempat sampah kan gitu. Jadi Jadi- kita sapa dulu Gurunda. Iya, Ini silakan. ada. Oh iya, lanjut Gurunda. Tafadhol. Saya udah. Saya persiapan sholat di sini, Dinda. Silakan. Siap, kita sapa dulu Bang Bikin Pusing. Halo, monitor Kristen ya Bang? Ya. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan kepada guru Ini Bang kami? Igel Silakan. juga, Bang Igel juga Kristen dari tadi di atas. Bang Igel, monitor Bang Igel. Iya, silakan Bang Bikin Pusing. Ada yang mau disampaikan sama Bang Igel kepada Bang Zuma? Silakan. Oke, siap-siap. Iya, gini. Tapi tadi Zuma sudah mengatakan bahwa harus ada akal ya. Jadi mungkin saya batalkan kalau saya sih tentang pernyataan, kalau ada pernyataan bahwa tidak menggunakan akal di umat Kristen, ya itu salah juga, tidak benar seperti itu. Harus ada akal, Pak. Harus ada akal. Tapi kan dari seluruh narasi Zuma tadi saya bisa mendapatkan satu poin bahwa Kristen itu tidak masuk akal, tidak menggunakan akalnya memahami ajaran Yesus karena mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak masuk akal bahwa Tuhan menjadi manusia. Yesus ada akal. Dan itu menjadi kemudian dikatakan bahwa Kristen tidak masuk akal gitu, tidak menggunakan akalnya. Nah, ada yang saya mau tanya ini. Apakah dalam memahami sebuah ajaran, termasuk umat Islam begitu ya, apakah seluruh dari narasi dari ajaran Islam ini harus hanya menggunakan akal saja? Jadi harus semua masuk akal, atau ada hal-hal yang bisa di luar akal gitu, akal manusia, akalnya logika gitu ya, maksud logika. Apakah seluruh memahami Islam itu harus menggunakan akal saja, atau bisa juga hal-hal yang di luar logika kita untuk kita bisa meyakini menerima ajaran-ajaran Islam begitu? Oke, siap. Silakan Gurunda. Bang Zuma. Bang, Saya tambahkan sedikit aja, mungkin Bang Zuma lagi sholat ya. Saya tambahkan sedikit. sebentar Bang, Bikin Pusing. Sebentar Bang. Saya komunikasi dulu. Bang Zuma, Gurunda. Oh, masih sholat. Oh ya udah. Silakan ditanggapi dulu satu-satu. Nanti setelah ditanggapi Bang Igel, nanti Bang Bikin Pusing nambahin gitu ya, biar nggak double-double. Silakan mungkin dari teman-teman Muslim, Uni Rifa, atau Bunda Rahma, atau Ustadz Fandi Ahmad, Ustadz Fandi Ahmadiyah. Silakan. Ustazah. Ustadz Uni Fandi masuk, Ahmadiyah. Uni dulu yang masuk, Uni. Uni dari tadi nih. Uni, monitor Uni. Uni Rifa kayaknya lagi di luar. Uni. Oke, silakan Bang Ardi. Ambil alih aja Bang Ardi. Iya, oke. Saya ambil alih karena guru-guru kami lagi melakukan aktivitasnya, ya. Jadi gini, Bang Igel, bukan bahasanya itu bukan berarti hanya menggunakan akal dan tidak menggunakan yang lain. Bukan itu bahasanya, tetapi mana yang didahulukan? Akal dulu, baru beriman, atau beriman dulu, baru berakal? Itu yang perlu dipahami. Karena apa? Karena Anda pun mau beriman, mau percaya itu pasti mikir dulu, betul nggak? Pakai akal dulu. Kira-kira pantas nggak ini saya imani? Betul nggak ini saya imani? Nah, itu pasti kita menggunakan akal dulu. Setelah kita menggunakan akal, yakin itu adalah kebenaran, baru kita imani. Konsepnya di situ, Bang. Konsepnya ke situ. Jadi bukan berarti oh, orang Muslim ini cuman akal doang nggak pakai iman. Enggak gitu. Bukan itu. Arahnya bukan ke situ. Tetapi kita lebih mengedepankan akal dahulu. Untuk apa? Untuk beriman. Akal kita dahulukan untuk beriman. Nah, untuk mengetahui iman yang benar dan iman yang salah, mana Tuhan yang benar dan Tuhan yang salah, mana kitab yang bisa disebut kitab suci dan mana kitab yang tidak bisa disebut sebagai kitab suci, itu harus menggunakan akal. Di situ poinnya yang saya sampaikan Bang Fandi Ahmad, Bang Igel.
Untuk soal tepuk tangan saya nggak punya soundcard di sini. Jadi Bang Fandi yang ngerti aja. Berhubung. Mantap Bang Ardi, mantap. Setuju. Ya, silakan Bang Igel ditanggapi Bang. Iya, oke, siap. Kalau konsepnya seperti itu saya sepakat. Kristen juga begitu. Pakai akal juga. Karena kalau kita tidak pakai akal, berarti kita bukan manusia. Tapi akal pikiran kita kan terbatas. Dalam kemanusiaan kita punya batasan. Jadi ya umat Kristen gitu juga. Pasti menggunakan akal pikirannya. Bukan tanpa akal pikiran, dengan akal pikiran lah. Karena kita manusia. Untuk menggunakan akal pikiran kita. Sehingga kita bisa beriman gitu. Kristen juga seperti itu. Baik. Kalau tidak ada akal pikiran ya bagaimana bisa beriman kan? Baik. Sama seperti hewan lah, tidak punya akal pikiran bagaimana mereka bisa beriman. Baik, saya tanggapi ya Bang. Saya tanggapi ya Bang. Silakan. Oke Bang, baik, siap. Kalau Anda memang menggunakan akal pikiran Anda untuk beriman, pasti Anda bukan Kristen Bang. Pasti bukan Kristen. Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan tidak mungkin mati. Kadang orang Tritunggal bilang, oh yang mati bukan Tuhan, manusia. Ketika saya tanya, manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia itu bukan Tuhan. Saya tanya lagi, yang bukan Tuhan ini mati untuk apa? Untuk menebus dosa. Berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan? Oh enggak, ditebus oleh Tuhan. Nah itu, akal jalan nggak di situ? Jalan nggak kira-kira? Orang-orang Tritunggal itu atau Trinitas itu yang menggunakan hal seperti itu, jalan nggak kira-kira itu? Ya mari kita buktikan. Saya berkali-kali membuktikan bahwasanya yang pantas dan layak disebut kitab suci hanyalah, saya garis bawah, saya kasih huruf besar, saya kasih bold, saya kasih warna merah, hanyalah Al-Quran. Apakah Bible kitab suci? No. Ardiansa, kau sudah menghujat. Saya bisa membuktikan narasi saya. Apa itu kitab suci? Oh, wahyu Tuhan yang dibukukan. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang mana yang wahyu Tuhan? Ardiansa, apa namanya? Itu campuran. Mak. Itulah. Kitab suci nggak boleh dirubah-rubah. Nggak boleh dicampur-campur dengan narasi dari manusia. Ide-ide pokok manusia nggak boleh masuk situ. Yang hanya boleh masuk situ adalah ide-ide pokok dari Tuhan. Yang bukan Tuhan tidak boleh masuk ke dalam sebuah kitab suci. Tapi kenyataannya yang terjadi di kitab Anda, banyak sekali ayat-ayat tambahan di sana. Banyak sekali narasi-narasi yang bukan dari firman Tuhan masuk ke sana. Masih layakkah disebut kitab suci? Tidak. Itu kalau pakai akal. Kalau nggak pakai akal, itu kan tidak menggugurkan ketuhanan Yesus. Itu mulai. Itulah akibatnya. Akibatnya terlalu sering berpikiran tidak menggunakan akal. Padahal Tuhan sendiri telah menciptakan akal. Ketika Anda mengatakan ada memang dari kami itu nggak bisa, itu di luar akal, melampaui akal. Saya tanya, melampaui akal itu masuk akal atau nggak masuk akal? Mereka jawab, di antara keduanya, ini kan nggak masuk akal ini. Ini nggak masuk akal ini, jawaban kayak gini. Silakan Bang Iqbal. Begini, jadi kita melangkah lagi keluar dari langkah ke tahapan berikutnya tentang kitab suci, tapi nanti kita kembali ke topik utama itu tentang akal ya. Nah, tapi kalau ketika kitab suci ya, saya sepakat kalau Al-Quran itu adalah kitab suci bagi umat Islam. Saya tidak bantah itu. Bahwa ada kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh umat Islam tentang sebuah kitab suci ya, itu menurut Islam saya tidak akan sangkal itu, tidak saya bantah. Tetapi bagi umat Kristen, Bible-nya itu adalah kitab sucinya.
Umat Kristen yang menjadikan itu kitab sucinya, menganggap itu kitab sucinya yang dia kuduskan dengan kriteria yang mungkin tidak sama yang ditetapkan oleh umat Islam. Jadi tidak bisa lantas mengatakan itu bukan kitab suci. Kalau orang Kristen tidak bisa mengatakan bahwa Alkitab bukan kitab suci, tidak bisa. Dia akan tetap mengatakan itu kitab sucinya. Umat Muslim pun demikian. Bagi kami, Al-Quran bukan kitab suci bagi umat Kristen, karena kami tidak meyakini Al-Quran. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, kemudian kembali kepada akal, bahwa memang kita harus pakai akal, tidak bisa tidak pakai akal. Tetapi ketika memahami konsep Trinitas, kami bisa menerimanya dengan akal pikiran kami yang tidak bisa digapai oleh umat Islam. Umat Islam tidak bisa mencapai tahap di mana bisa memahami dengan akal pikirannya tentang Tritunggal. Ini perbedaannya. Umat Islam tidak bisa mengukur akal pikiran umat Kristen yang bisa memahami konsep Trinitas. Nah, kemudian ketika ada penjelasan-penjelasan terhadap Trinitas, penjelasan-penjelasan itu tidak bisa dipahami, jangan salahkan yang memberi penjelasan, tetapi salahkan diri sendiri yang tidak bisa mencapai tahapan untuk bisa memahami Trinitas. Saya kira begitu. Oke, kita boleh interaktif, Bang? Boleh kita interaktif, Bang Eagle? Sebentar, Bang bikin pusing. Kita satu-satu dulu, Bang. Satu-satu, Bang. Saya tambahkan soal akalnya. Koreksi jika saya salah. Bentar dulu Bang, bikin pusing. Itu ada argumen itu dari Eagle itu yang harus dihentikan penyesatannya itu. Maaf dulu, jangan diambil dulu. Biar satu-satu. Iya, bentar. Enggak. Oke, kalau gitu gini aja deh, sebentar. Memahami Al-Quran, gitu loh. Sabar dulu. Bikin pusing. Sabar dulu, biar enak diskusinya. Eagle itu membuat sebuah statement dan itu penyesatan. Kami sebagai umat Islam, bukan cuma umat Islam loh, orang yang berakal tanpa agama pun tidak akan sudi mendengarkan komentar dari Eagle tadi yang mengatakan bahwa Trinitas itu tidak dipahami umat Islam. Baca, literasi kalian mengatakan Trinitas itu misteri, bukan kata orang Islam loh. Trinitas misteri itu kata bapak-bapak gereja kalian. Lalu kalian bilang umat Islam, apa kaitannya sama umat Islam? Bapak gereja kalian aja bilang itu misteri. Misteri itu bisa dipahami nggak? Tolonglah ya, kalau bicara itu satu, bawa data biar tervalidasi. Yang kedua, izinkan kami menanggapi, karena kami tidak akan biarkan penyesatan. Tadi Bang Ardiansa mau menanggapi, bikin pusing. Nanti dulu, selesaikan dulu Eagle ditanggapi. Lanjut Bang Ardiansa, baru nanti bikin pusing. Ya, betul sekali, Uni Rifa. Anda salah kalau mengatakan umat Islam nggak paham tentang Trinitas. Bolehkah kita uji konsep Trinitas itu sesuai dengan akal dari Bang Eagle? Bolehkah? Bolehkah Bang Eagle? Kita masih di topik tentang akal pikiran tadi. Iya, betul. Maksud saya, izinkan saya menguji. Betul. Izinkan saya menguji konsep Trinitas yang ada di akal Anda. Di akal Anda ya. Kan Anda bilang umat Islam nggak paham. Oke, bolehkah kita menguji sebagaimana pemahaman Anda tentang Trinitas terhadap jawaban Anda sendiri? Bolehkah kita uji? Saya pikir kalian tidak bisa mengujinya. Ya, kita coba. Izinkan saya. Posisi dengan status kalian ya tidak bisa mengujinya. Iya. Tunggu, ini izinkan saya menguji. Ini loh. Kalian mau menguji. Nggak bisa diuji. Tentang pemahaman Gini. Omongan Anda itu tadi yang dicoba dibuktikan sama Bang Ardiansa. Anda bilang begini, kami umat Islam tidak bisa memahami Tritunggal. Betul kan? Berarti artinya Anda paham Tritunggal itu. Itu yang mau diuji, kepahaman Anda tentang Trinitas itu yang mau diuji Ardiansa, paham? Ardiansa tidak pecut kamu nanti. Jadi begini, Ardiansa tidak memahami konsep Tritunggal. Bagaimana justru kita loh, yang saya uji, dengerin, yang saya uji itu konsep pemahaman Anda, bukan konsep pemahaman saya. Saya mengujinya menggunakan sebuah yang namanya pertanyaan. Jadi jawaban itu tetap berlandaskan atau berbasis dari akal pikiran Anda, bukan akal pikiran saya. Paham nggak? Paham nggak? Jadi begini. Ya, tunggu. Tunggu. Bang Ardiansa itu, sekali lagi saya ulangi ya sebelum saya pecut Anda ya. Anda bilang kami umat Islam tidak paham Trinitas, betul nggak? Iya, kalian tidak bisa memahami. Nah, udah cukup. Taruhlah ya kami nggak paham. Anda paham nggak Trinitas?
Oh iya, saya paham dengan iman. Jelaskan itu kepada kami yang nggak paham. Jangan kau bilang karena nggak paham, lalu kau bilang kami yang nggak paham ketika dijelaskan. Kalau memang Trinitas itu nggak bisa kau jelaskan, kau jujur. Banyak kali ceritamu, Bah. Ya oke, kalau sekarang saya tanya, Trinitas itu, sekarang saya tanya, Trinitas itu. Sekarang pertanyaan saya, ngomong-ngomong soal Trinitas, ini jawaban Anda ya, bukan jawaban saya ya. Silakan dijawab, jawaban Anda. Ngomong-ngomong soal Trinitas, pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib, dengarkan pertanyaan saya baik-baik, yang mati di tiang kayu salib, itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Silakan. Udahlah, aku mau sholat dulu. Gantian Uni ya, habis ini Uni gantian ya. Aku mau sholat dulu ya, Bang Adiza. Iya, gantian ya. Uni gantian, aku habis ini mau kita pindah topik sudah nih. Oh, ya, ada kegiatan aku habis ini. Woi, masih belum Ya, pindah gimana? Ardiansa itu. Ardiansa itu belum pindah. Ardiansa itu menguji pemahamanmu tentang Trinitas. Aduh. Jadi Ardiansa menguji saya. Boleh nggak saya jawab, Eagle? Eagle. Ardiansa mau menguji saya. Sama Iya, bikin iya, pusing, cap cip cuk kembang kuncup dulu ya, biar mana yang bisa kita hadapi nih. Ini aduh. Iya, Bang bikin pusing diem dulu. Tentang Trinitas. Ya, saya bertanya simpel nih. Saya bertanya simpel nih. Kan di dunia ini hanya ada dua. Satu Tuhan, dua bukan Tuhan. Bukan Tuhan ini meliputi banyak. Bumi bukan Tuhan. Pokoknya segala ciptaan Tuhan pasti bukan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya. Yang mati di tiang kayu salib itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Silakan. Nah, saya mau tanya dulu, ini apakah sedang menguji atau bagaimana? Iya, saya sedang menguji pemahaman Anda, bukan menguji pemahaman saya, bukan. Menguji pemahaman Anda. Jadi menguji, jadi Ardiansa Jawaban sedang Anda menguji yang apa? saya harapkan, Catat ya, teman-teman. yang saya harapkan itu adalah jawaban dari akal Anda yang katanya Anda lebih paham, Anda paham dan umat Islam nggak paham. Oke, anggaplah kami nggak paham. Kami yang nggak paham ini, izinkanlah kami untuk mencari paham. Mencari paham kami dengan cara bertanya kepada yang paham. Izinkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, tolong dijawab pertanyaan saya. Yang mati di tiang kayu salib ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Silakan. Ya ini agak berat Bang Ardi, aku wudhu dulu ya. Aku izin wudhu dulu, berat. Gantian habis ini, Bang Fandi, jangan kemana-mana ya. Oke. Silakan. Jawab aja simple. Yang mati di tiang kayu salib, simple aja. Itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Simple aja. Ini sedang menguji. Enggak, ini sedang menguji Tritunggal tadi ya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil Saya aliyil tanya, azim. ini sedang menguji kan? Tadi mau menguji katanya ya. Ya, silakan. Sedang menguji kan? Silakan. Enggak, ini sedang menguji. Iya, sedang menguji pemahaman Anda sendiri. Oke, Jadi oke. apapun yang Jadi keluar begini, dari oke, Anda, saya jawab. apapun yang keluar dari Anda, Bagaimana? Di sini, sebentar saya jawab ya. Iya, silakan. Saya jawab. Silakan. Oke. Kalau Ardiansa mau menguji saya, Bang Iman saya, maka Anda tidak layak untuk menguji saya. Karena seorang profesor bisa menguji mahasiswanya. Yang saya Tapi uji Anda, itu, yang saya Anda uji tidak itu, bisa menguji. yang saya uji itu bukan iman Anda. Tidak bisa menguji tentang Tritunggal. Tidak bisa. Anda Kenapa tidak nggak bisa? Oke, sekarang saya ganti pertanyaannya. Status Anda siapa? Sekarang saya ganti. Saya tidak Status menguji. Anda Di siapa? sini saya tidak menguji. Saya ganti ya. Saya ganti nih. Saya ganti. Saya Oke, tidak mau menguji. bertanya. Kalau gitu saya mau bertanya. Dengerin dulu. Saya bertanya Sabar kepada dulu Bang Bang Igil. Igil. Sabar dulu. Sabar dulu Bang. Sabar. Jadi bahasan Sabar Bang Zuma. Sabar dulu Bang. Begini. Abang sabar dulu ya. Sabar. Saya ganti. Ini saya tidak menguji. Ini kita berdiskusi. Sekarang saya tanya kepada Anda. Yang mati di tiang kayu salib Tuhan atau bukan Tuhan? Saya nggak menguji. Tadi begini, dengar dulu. Enggak, jawab dulu. Kita ke topik utama tentang Zuma yang panjang lebar tadi. Ya jawab Kita pertanyaan kembali ke saya. Zuma. Kenapa Yang nggak jawab pertanyaan narasinya- saya? Kenapa? Nggak, Kenapa dengar nggak bisa dulu, dengar jawab? dulu. Saya Kita tidak menguji Anda. kembali ke narasi. Loh, saya Kita tidak usah menguji melebar ke Anda. topik lain dulu. Saya Kita tidak usah menguji Anda. melebar. Saya tidak menguji Anda ya. Tidak usah, Saya kita rubah. tidak Saya usah. rubah. Saya Kita tidak menguji usah Anda. melebar. Ya saya nggak melebar. Sabar. Kita tidak usah melebar. Tenang. Iya tenang. Sabar. Kenapa nggak Begini, jawab begini. Bang? Bang Igel, Kenapa nggak jawab? Begini Ardiansa, begini. Bang Igel, sebentar, host. Nggak begini, saya Bang Igel, naik. Bang Igel, Ini Bang Igel. dengar dulu. Bang Igel, Alasan Bang saya Igel. naik
Bang tadi Igel. adalah ketika Host ngomong. Bang Igel, Bang Ardis sebagai mahasiswa bertanya kepada Anda yang sebagai profesor, silakan. Betul. Saya adalah mahasiswa Anda. Saya adalah murid Anda. Saya ingin mengetahui dari seorang profesor. Pertanyaan saya, Pak Profesor, yang mati di tiang kayu salib itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Teman-teman jangan lupa di follow akun saya. Thank you, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Silakan dijawab, Bang Iqbal. Ya, gini Ardiansa, Anda belum layak untuk bertanya. Anda harus selesaikan SMA-nya dulu, baru bisa masuk ke tingkat mahasiswa. Iya, pertanyaan saya simpel. Pertanyaan saya simpel. Kenapa Anda nggak mampu menjawab pertanyaan anak SMA? Kenapa? Kenapa Anda nggak mampu menjawab pertanyaan anak SMA? Kenapa? Saya jawab. Iya. Karena Kristen nggak pakai akal. Lanjut. Di sini masih azan, Dek. Di sini masih azan. Saya jawab. Siap, Guru. Dia malu mengakui karena memang Kristen tidak berakal. Oke, Zuma. Iya, Ada kesimpulannya. Zuma. Dindar Diansa nanti. Dindar Diansa. Habis ini antum bacakan 2 Korintus 10 nomor 5 bahwa Kristen itu memang dimatikan akalnya gitu ya. Siap. 2 Korintus 10 nomor 5, Gurunda. Iya, orang Kristen Zuma, itu Zuma. tidak boleh pakai akal dalam beragama, nggak boleh. Itu dalilnya. Kamu berani Silakan. tidak saya tanya begini? Habis azan saya kencingi kepalamu, sabar. Habis sholat ya, kamu di sini jangan kabur. Kau saya belaki kepalamu Zuma. Saya belaki kepalamu. Zuma, saya mau tanya kamu. Enggak, jawab Bang Kamu Zuma tidak masih mau berani saya sholat. tanya. Bang Zuma Kamu masih mau pakai sholat, Bang. Bang Zuma mau sholat dulu. Izinkan Bang Zuma sholat. Kalian ya kan? tidak layak berdebat Izinkan. dengan saya. Hanya Zuma saja. Kalau Kalian nggak tidak layak, kenapa Anda nggak mau turun? Kenapa Anda nggak mau turun? Kenapa? Silakan turun. Kalau memang ini nggak layak. Dengan Zuma tadi, saya mau Ya, bicara dengan Bang Zuma mau sholat. Bang Zuma mau sholat. Saya turun dulu. Nanti saya naik lagi. Ya silakan turun. Saya turun dulu. Silakan. Kalau nggak mampu jawab pertanyaan saya turun. Kamu Silakan. masih SMA belum? Ya itu buktinya Anda nggak punya akal. Itu buktinya Anda nggak punya akal. Teman-teman, Bang Zuma sudah ke masjid. Ini adalah natur kedua. Yang mati di atas pohon itu bukan Tuhan, tapi natur keduanya Tuhan. Aduh ya Allah. Terlalu mudah buat saya, makanya jangan ditanyain kepada. Kemana Bang Zuma? Host? Dihapus, di report. Waduh, Akun besar lagi. di report. Astagfirullahaladzim, kok bisa? Wah, Dihapus parah dari ini. live katanya. Mana tadi? Coba kita Parah lihat. ini, parah ini. Naikin lagi host. Siap. Ya, silakan Bang bikin pusing. Kita akan menguji bahwasanya Anda berakal atau tidak. Pertanyaan saya simpel. Yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tentu Tuhan kita, yang lahir Oke. kan Tuhan. Oke, Yang mati stop. Tuhan. Stop dulu ya. Ah, gitu loh. Maksud saya diskusi itu ketika ditanya apa jawab apa gitu kan? Betul? Oke. Ya. Oke, ya, oke. Sabar Bang bikin pusing, sabar ya. Berarti Tuhan mati. Iya, Yesus mati. Yesus adalah Tuhan dan Tuhan adalah Tuhan Iya. mati ya. Oke, berapa ada berapa jumlah Tuhan, Bang? Ya, tiga. Oh, Tuhannya 3. Ya, betul. Oh, mantap. Ya. Berarti Tuhan Anda berjumlah 3, betul? Ya, betul sekali. Yang mana yang mana yang Anda sembah? Anaknya Yesus, ya. Kenapa yang lain enggak? Ya karena sudah diberikan kepada Yesus delegasi kekuasaan. Siapa itu yang memberikan? Bapaknya. Ketika sudah memberikan, bapaknya nggak punya lagi wewenang. Punya ke semesta ini. Yesus kan diberikan punya kuasa kan? surga. Iya. Oke. Jadi- Siapa yang memerintahkan Anda? Saya butuh perintah ya. Saya butuh perintah. Siapa yang memberikan perintah kepada Anda, kepada manusia Kristen? Siapa yang memberikan perintah untuk beribadah kepada Yesus? Enggak, perintah ibadah itu enggak ada. Selesai Ada kita. perintah ibadah enggak? Ya Selesai udah. kita. Selesai. iya. Ya sudah. Berarti Anda bukan mengikuti keinginan Bapak, tapi mengikuti keinginan manusia. Keinginan Yesus. Masuk dong Bang Ardi. Emang kapan Yesus pernah mengatakan Kenapa? untuk menyembah Yesus? Pernah nggak Yesus Ya. mengatakan untuk menyembah Yesus? Begini. Enggak, saya tanya, Yesus- pernah atau tidak? Kalau ditanya itu dijawab lah. Pernah atau tidak Yesus mengatakan
untuk menyembah Yesus? Pernah nggak? Nggak ada. Kenapa Anda ngomong sesuatu yang nggak ada semua? Satu, dari Bapa nggak ada. Dua, dari Yesus nggak ada. Lalu siapa yang memerintahkan Anda untuk menyembah Yesus? Saya menyembah Yesus karena Yesus berkata, aku diberikan kuasa. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya tanya perintah. Siapa yang memerintahkan Anda? Orang pertama kali yang memberikan perintah kepada Anda untuk menyembah Yesus siapa? Yesus berkata, aku diberikan kuasa. Ya Saya udah. nggak tanya itu, Bang. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya sekali lagi. Yang saya tanyakan adalah perintah, ya, perintah. Nih, minumlah. Dengerin, Bang, dengerin. Sabar dulu, Bang. Sabar, ya. Tidak Minumlah. ada perintah. Sabar, Bang. Iya, sabar ya, Bang. Sabar, Bang, ya. Sabar ya, Bang. Sabar. Iya, sabar ya, Bang. Sabar ya. Oke. Ini adalah air. Minumlah air ini. Itu perintah untuk apa? Untuk minum air. Untuk minum air. Makanlah makanan ini. Itu perintah untuk apa? Untuk makan. Udah, jangan kayak anak SD gini pelajarannya. Oke, sekarang pertanyaan saya sekarang. Sebutkan nama satu orang, saya minta nama ya. Sebutkan nama satu orang atau nama subjek bisa siapa aja. Sebutkan nama subjek yang memberikan perintah untuk menyembah Yesus. Perintah Nggak yang ada. saya tanyakan. Udah dijawab, nggak ada, Ardi. Kau ulang-ulang sih, nggak ada. Oh ya sudah. Berarti Anda menyembah Yesus berdasarkan keinginan sendiri. Nggak ada perintah menyembah Yesus, makanya kita nggak beribadah. Nggak ada perintah ibadah dari Yesus, makanya kita nggak beribadah kepada Yesus. Nggak ada perintah menyembah Yesus kan? Nggak ada, terus kita Ya, menyembah kenapa Yesus. Anda menyembah Yesus? Siapa yang menyembah Yesus? Gimana caranya Kristen menyembah Yesus? Coba. Loh, Ayo. Yesus katanya Tuhan. Iya, gimana kita menyembah Yesus di dalam konteks apa kita nungging-nungging kepada Yesus? Kan enggak. Ini gimana nih orang nggak ngerti? Gini loh, Anda menyembah Yesus nggak? Kamu yang nggak ngerti ibadah Kristen itu seperti apa? Kamu nggak ngerti, Ardi. Ya, dalam Pertanyaan ibadah saya Kristen, simpel. Pertanyaan saya kita tidak simpel, pernah Bang. bersujud, ruku, dan menyebutkan Yesus Akbar, nggak pernah. Ya udah, kita nggak Saya melakukan nggak itu tanya. karena nggak ada Saya nggak perintahnya. tanya itu. Saya nggak tanya Ya itu. memang, ya kamu yang kamu tanyakan, ada nggak perintah menyembah Yesus? Kita tidak menyembah Yesus. Ayo. Menyembah Gimana? siapa? Nggak ada perintahnya. Menyembah siapa? Nggak ada perintahnya. Enggak, saya tanya Anda menyembah siapa? Nggak ada penyembah-nyembah kok. Kita nggak punya ibadat penyembahan, nggak ada kita. Lah berarti Orang Anda di nggak punya gereja Tuhan gitu dong. doang. Berarti Di Anda nggak gereja punya Tuhan dong. Ayo. Berarti Anda nggak punya Tuhan dong. Kok nggak punya Tuhan sih? Yang kamu tanyakan di mana perintah dari Yesus bahwa Yesus harus disembah? Ya kita nggak ada perintahnya, kita nggak menyembah Yesus. Kita Ya di gereja sudah. nyanyi-nyanyi. Berarti Apa? Ayo. Yesus bukan Tuhan. Nggak peduli. Yang Nggak peduli. nggak usah. Makanya kamu Kok harus nggak dilawan peduli? sama saya. Ini diskusi nih. Ini diskusi kok nggak peduli gimana sih abang ini? Kamu tuh pertanyaannya kelas anak SD, makanya saya Ya kalau harus kena gitu. kelas anak SD kenapa nggak bisa jawab? Justru saya jawab kamu barusan. Loh, lah, Nggak Anda ada bilang nggak perintah peduli? menyembah Yesus. Anda bilang nggak Nggak ada peduli? perintah menyembah Yesus. Lalu apakah kenapa Kristen menyembah Yesus? Mana ada Kristen menyembah Yesus? Coba. Anda menuhankan Yesus. Anda menuhankan Yesus. Mana ada Kristen menyembah Yesus? Ya Pertanyaannya oke, jangan menuhankan sekarang saya Yesus. tanya, Kalau Anda menuhankan Yesus ada. nggak? Ya saya tanya. Iya, Yesus Tuhan. Kan tadi Oke, ditanya, pertanyaan yang saya. siapa Tuhan? Pertanyaan bilang. saya, sabar. Siapa? Apa kamu? Dengerin dulu, sabar. Anda menuhankan Yesus betul? Kamu tuh kayak anak SD logikanya. Sabar Ardi. dulu, sabar dulu. Makanya kamu yang sabar saya jelasin. Sabar. Tenang ya. Ada Anda apa? menuhankan Yesus, betul? Iya dong, Yesus Tuhan kok. Siapa yang memerintahkan Anda untuk menuhankan Yesus? Yesus ngaku Tuhan kok. Anak manusia di Tuhan. mana? harus sabar. Di mana? Kepadaku diberikan kuasa di bumi dan surga. Loh, itu bukan Apa? mengaku Tuhan. Yang ngaku Tuhan lah. Loh, Emang ada nabi yang berani mana mengaku? secara eksplisit tanpa ditafsir siapapun juga yang mengaku aku adalah Tuhan, mana? Sesungguhnya anak manusia ada Tuhan hari Sabat. Benar katamu, akulah guru dan Tuhan. Mana ayatnya? Yesus mengaku aku adalah Tuhan, mana? Ya, Mana? itu dia ngaku aku Tuhan atas hari Sabat. Ayo, mau Mana apa? Tuhan? Yang lain,
ke situ lagi ke Tuhan. Sekarang gitu, main terjemahan. Loh, lah sekarang Kalau main gini. terjemahan, kalau main terjemahan dengar Ardi, kalau main terjemahan maka nggak ada masalah. Matius 7:21 ya. Ya memanggil Tuhan dimarahin bukan karena dia manggil Tuhan kan? Iya iya Gimana sih? Tuhan memang Iya, Kyrios. makanya manggil Tuhan. Kyrios. Berarti orang Kristen Lah nggak berarti salah. bukan Tuhan, simple. Ya simple, Lah, berarti kalau bukan dia Tuhan. Tuhan kenapa dia marah? Hah? Wah, kalau dipanggil Tuhan kok dipanggil Tuhan marah? Ayo gimana sih kamu? Marah Ruki? gimana maksudnya? Ya Matius 7:21. Coba baca, coba baca. Setiap orang yang memanggil, ya silakan baca, silakan baca, baca. Marah dipanggil Tuhan. Baca dulu dong, baca dulu. Iya baca, silakan baca. Baca. Bukan Kok susah kali? orang yang memanggilku Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Ya, tetapi Terus? yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, yang masuk surga itu yang melakukan kehendak Bapak atau melakukan kehendaknya Berarti nggak sendiri? salah dong. Berarti bukan karena yang suruhnya bukan karena dia manggil Tuhan kan? Gimana sih ini orang? Lah sekarang saya gimana tanya, yang untuk masuk ke surga itu melakukan kehendak siapa? Enggak, kamu demi kepentingan Enggak, kamu. saya tanya, ya. saya tanya. Kamu bilang kalau Tuhan, Saya oh, itu jangan tanya, manggil Tuhan. Anda Yesus mengatakan dituhankan, makanya Yesus marah. di Lah, Yesus di dituhankan, Matius kok dipanggil Tuhan 7:21 doang? tadi, Anda mengatakan bahwasanya bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan dapat menempati kerajaan surga. Pertanyaan iya, saya, berarti dia nggak ya marah pertanyaan saya, Dia marah pertanyaan dipanggil saya, Tuhan. yang bisa menempati kehendak, dengerin, yang bisa Nah, menempati kamu surga, tarik ke situ, dengar ya. kok Baik-baik. tantrum, kenapa Sabar. tantrum? Sabar, gak usah tantrum. Tenang, Bang, tenang ya, sabar ya. Sabar dulu Bang, sabar dulu Bang, sabar ya. Di mana Yesus mengaku aku adalah Tuhan, di mana? Di mana? Oke, saya jelasin ya. Enggak, saya nggak minta penjelasan. Yesus marah kan? Loh, saya nggak minta Orang penjelasan. Kristen itu gara-gara Saya nggak memanggil minta Yesus Tuhan, penjelasan, Bang. makanya Loh, saya Yesus nggak minta marah. penjelasan. Dia bilang itu bukan Tuhan, itu Tuhan. Loh, saya nggak minta Yang penjelasan. mana itu? Berarti Yesus dipanggil Tuhan marah, harusnya dipanggil Tuhan kan gitu kalau logikanya. Lah, memang Yesus adalah Tuhan. Ya itu makanya kalian tuh kejedot kalau menggunakan Loh, kok terjemahan. kejedot? Ya Gimana kejedot sih? dong. Saya bilang Yesus mengaku Tuhan, kamu bilang itu bukan Tuhan, itu Oke, Tuhan. sekarang saya tanya, apa definisi bagi Kyrios? kita. Enggak, sekarang saya tanya, arti Kyrios apa? Artinya Tuhan, Rab. Itu artinya begitu. Beda Lord. nggak Tuhan dengan Tuhan? Beda nggak? Beda dong, beda. Ya sudah, Yesus Tuhan Ya atau sudah. Tuhan? Jadi Yesus itu dipanggil Enggak, Yesus marah, Tuhan dipanggil atau Tuhan? dipanggil Enggak, Tuhan saya atau tanya, dipanggil Tuhan, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan atau Tuhan? Jawab. Jadi Yesus marah dipanggil Tuhan atau Enggak, dipanggil jawab Tuhan? dulu Ayo. pertanyaan saya, jawab dulu Nggak dong. bisa. Jawab dulu dong. Kalian itu menggunakan Matius Lo 7:21. jawab, iya jawab dulu Yesus marah karena pertanyaan dipanggil saya, Tuhan, jawab dulu. karena dia bukan Ya jawab Tuhan. dulu. Ya, Iya dipanggil dijawab, Tuhan kan iya. Iya dijawab Ya dulu. udah. Yesus Tuhan atau Tuhan? Yesus itu Tuhan. Ya Mau sudah, bilang berarti apa? bukan Tuhan kan? Ya, berarti yang mati bukan Tuhan dong. Enggak, berarti bukan Tuhan kan? Yang mati bukan Tuhan dong. Loh, ya kamu bukan ngomong. emang. Ya, Yang mati makanya emang bukan saya Tuhan. bilang. Siapa Kamu yang bilang mengatakan Tuhan Yesus mati? Yang mati Tuhan Kan atau bukan? kamu yang mati bilang Tuhan mati, bukan Oh, saya. karena menggunakan terjemahan Kyrios adalah Tuhan, ya Tuhan. Yang bilang Tuhan mati kamu, bukan saya. Kan pertanyaan Ya, saya, makanya. yang mati Itu di Tuhan tiang atau kayu Tuhan? salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, kalau Tuhan ya bukan Tuhan. Ya udah, kalau memang Ya bukan sudah, Tuhan, berarti yang mati bukan Tuhan kan? Ya kan? Yang mati bukan Tuhan kan? pusing lawan saya kan, bikin pusing. Enggak. Sama kayak santai. Enggak, biasa aja. Bang Ardi itu kalau tubuh saya bersemangat ya. Biasa aja. Enggak, yang Enggak mati sulit, Tuhan atau Bang. bukan Tuhan? Jangan Melawan kemana-mana. saya Jawab itu pertanyaan saya. Ya jawab. Hanya Yang mati itu Tuhan atau bukan terdapat Tuhan? Kesabaran. Iya, ya. jawab dulu. Pertanyaan kamu dari awal. yang Enggak, mati jawab di dulu. salib Jawab Tuhan atau Tuhan? pertanyaan Saya saya. bilang Jawab. Tuhan. Hah? Saya bilang Tuhan. Loh, Kamu katanya bilang Tuhan. di mana? Katanya Tuhan tadi. Loh, makanya Loh, pertanyaannya yang saya- dia bingung sendiri. Kamu Nah, pertanyaan gimana lah ini abang ini, Allah Yo, diskusi kok kamu nggak kalau jujur. Tuhannya mati. Anda Lah, sendiri kamu yang Tuhannya mengatakan di awal Anda mengatakan yang mati Tuhan, di tengah-tengah ada revisi. Oh berarti Tuhan bukan Tuhan. Oke sepakat, iya Tuhan. Ya sudah, berarti yang mati Berarti Tuhan nggak pernah bukan mati, Tuhan. Berarti Tuhan nggak pernah mati. Cakep.
hanya orang gila yang menganggap Tuhan mati, Bang. Makanya Hanya orang gila. Kristen nggak gila. Karena yang mati Loh, ya Tuhan. justru itu orang gila. Ayo, Kalau orang masalah. menganggap Tuhan, loh, kalau orang Ayo, menganggap kamu Tuhan bikin itu masalah mati, Ya, dengerin, udah. dengerin. Yang mati kan Aduh. Tuhan, apa Tuhan nih? Menurut Ardi. Loh, Ayo. kan menurut Anda Tuhan tadi. Ya, sekarang Yang pertama, pertanyaannya dibalik. yang Menurut pertama kamu kan yang menurut mati Anda Tuhan. Tuhan. Dengerin dulu, Tuhan nggak pernah dengerin mati dulu. menurut Kristen ya. Dengerin dulu, Sepakat ya? ngomongnya gantian. Anda ya. suaranya nggak lebih besar dari suara saya kalau ketumpuk Ya. gini, Bang. Tetap Ya, lebih besar sepakat suara ya. saya, gitu loh. Ya, sepakat ya bahwa Tuhan dalam Kristen tidak pernah mati ya. Sepakat ya. Loh, lah menurut Anda gimana? Kok sepakat dengan saya? Ya kan yang mati bukan Tuhan, tapi Tuhan. Loh, menurut Ayo. Anda yang mati Tuhan atau bukan Tuhan? Yo, yang mati Tuhan apa Tuhan ini pertanyaannya? Loh, lah ya pertanyaan saya, yang mati Tuhan atau bukan Tuhan? Loh, menurut apa nanti kalau kamu saya bilang Tuhan? Oh, menurut artinya bukan Tuhan, tapi Tuhan. Ya udah ikutin kamu aja. Gimana lah ini? Diskusi Makanya kok jangan nggak main-main konsisten. sama saya. Kalau diskusi itu yang Saya ini konsisten, bikin Bang. pusing. Bang, kalau Bikin diskusi pusing. yang konsisten. Ingat. Kalau di awal Anda mengatakan Yesus Tuhan, sekarang pertanyaan saya, di mana Yesus pernah mengaku aku adalah Tuhan? Di mana? Di mana? Ya itu udah dikasih tahu. Di mana? Anak manusia itu Tuhan. Oh, atas saya dan nggak sabar. tanya itu, saya nggak tanya Kamu itu. gula-gula Lu saya nggak Tuhan, tanya mau apa itu. lagi? Lu saya nggak tanya itu, saya nggak tanya itu. Kamu bilang itu Pertanyaan Tuhan, ya saya, sudah. Berarti pertanyaan yang mati saya. Tuhan. Loh, saya Berarti nggak tanya Kristen itu nggak kok. pernah memiliki Tuhan. Lu saya nggak tanya itu. Bang Ini orang, Ardi serius aja hadapi orang gila. saya nggak Ini tanya orang itu gila loh. lu hadapi. Enggak, Lu kamu kalau pertanyaan berdebat- saya simpel loh Bang Hadi. Pertanyaan saya simpel loh Bang Hadi. Di mana Yesus mengaku Tuhan? Kalau emang nggak ada, selesai. Berarti Yesus bukan Tuhan, kan gitu? Kan ada, saya udah sampaikan. Mana ada? Benar. Mana? Ulang Mana? bukan Tuhan. Mana? Yohanes 13:13. Ayo, Iya. ayo. Itu Tuhan kucluk. Udah, Tuhan. Ya, oke Tuhan ya. Itu Tuhan, bukan Tuhan. Oke, makanya saya ikutin logikamu. Itu Baru Tuhan tanya ya. aja siapa Tuhanmu. Ya, Yesus itu mati, yang mati berarti Tiga Tuhannya yang dia berarti- Bang Andi. Tuhannya Oh, Tuhannya tiga tiga. katanya. Tuhannya tiga. Udah, Ya, kalau Bang. Tuhannya 3 wajar lah, mati 1 masih ada 2, udahlah. Otaknya nggak dipakai. Kalau orang menganggap Tuhan ada 3, kalau orang menganggap Tuhan ada 3, otaknya nggak dipakai gitu loh. Jadi Kenapa nggak di- ya karena Tuhan- gila. Bang Ardi, bagus lah kalau Tuhannya 3, mati 1 masih ada 2. Oh iya Nggak iya apa-apa. benar. Ikuti Tapi aja. Bang Andi, tapi 7 loh itu. Wahyu 5 Bang Andi. ayat 6, 7. Bang Andi, Itu bonus itu. Bonus. Saya heran lihat kalian ya. Bang Andi, mau tanya dong Bang Andi. Saya heran lihat kalian. Bang Andi dia mau lari dari pertanyaan saya Bang Andi. Bang Andi. Enggak, Bang Andi, disimpulkan mau dulu. tanya dong. Disimpulkan dulu, Bang. Disimpulkan Ya, sebentar, tanya dulu. dulu lah, Diam gantian dulu. dulu lah. Disimpulkan dulu pertanyaannya. Yang mati di tiang salib Tuhan apa Tuhan? Yang mati adalah Yesus. Jabatan Yesus Tuhan ya. Udah gitu Jadi aja. Tuhan mati. Udah. Ya, betul. Tuhan mati. Udah tadi Bang Andi. Udah. Bukan itu, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya di mana Yesus mengaku sesembahan. Nah, gitu aja. Teos. Nah, di mana? Tadi katanya Tuhan. Loh lah ya Tuhan kan teos. Loh, Tuhan itu teos. Loh, Oke. lu nggak ngerti bahasa Yunani lo dia. Dia nggak ngerti bahasa Yunani tapi ketawa. Yesus ngomong. Dia nggak ngerti bahasa Yunani tapi ketawa. Diam Ardi. Lo Anda nggak ngerti bahasa Yunani lo? Dengar Ardi dong. Lo enggak, Anda itu ngerti nggak bahasa Yunani? Sabar. Enggak, di mana Yesus mengaku teos? Di mana? Sabar. Iya, di mana? Sabar, saya bisa- Silakan. Sabar. Iya, sabar. di mana? Sabar. Iya, sabar. Iya, jawab. Iya, sabar. Jawabannya udah dijawab itu. Jawabannya sabar. Oh, Luar biasa jawabannya gimana sabar. sih orang udah menjawab sabar? Itu jawabannya. Aduh, memang harus selalu akalnya mati ketika berdiskusi dengan teman-teman Muslim, teman-teman Kristen harus gitu. Karena kalau akalnya nggak mati, teman-teman Kristen bisa jadi mualaf gitu. Gini loh Bang Adiasa. Ya, kalau kasih pertanyaan sama orang gila itu kata pertama itulah jawabannya. Coba diulangi pertanyaannya. Kata pertama yang dia ucapkan itulah jawabannya. Coba diulang Oke, pertanyaannya. pertanyaan saya ulangi lagi. Di mana Nabi Yesus Muhammad mengaku orang teos? Di mana Yesus mengaku teos?
atau Tuhan di mana? Theos. Boleh saya Yesus jawab? mengaku anak Boleh saya Allah. Oh, saya nggak tanya anak Allah, saya tanya di mana Yesus mengaku Theos. Ya, Yesus mengaku anak Allah. Nah, itu Saya jawabannya. nggak tanya anak. Dia anaknya. Halo. Itu ada jawabannya Boleh saya udah. jawab? Dia anaknya. Saya nggak Kamu tanya dengar. anak Allah. Orang gila ini, Pertanyaan saya Halo, di ganti mana pemain. Yesus mengaku Theos. Host, Ya, si Pak Tampu mau menjawab. Silakan Pak Host, Tampu. boleh saya jawab? Ya. Ya, silakan. Mengaku Theos, orang dia mengaku anaknya Theos. Anda diam dulu, Anda diem Anda dulu, diam Anda diem, Anda Anda diem. diam Di dulu. mute aja, di mute aja. Udah diem. Udah bikin pusing, di mute dulu. Nanti kalian kalah ya. Bisa Oke. saya jawab? Iya. Kalian kalah ya, ya udah Yang kalian kalah sama orang gila. waras yang mengalah Bang. Yang Ya, waras yang yang mengalah. waras ngalah ya udah. Silakan Bang Tampu. Kabur. Silakan Bang Tampu. Halo. Ya. Iya. Coba Anda baca di kitab Yohanes pasal 14 ayat ke berapa? Coba 14 nomor 6. Yohanes, Yohanes 14:6. Aduh. kira-kira pertimbangan Anda bagaimana di sana? Pertimbangan saya di sana tidak pernah mengatakan aku adalah Tuhan, nggak pernah. Nggak ada. Halo? Nah, iya nggak ada. Pertimbangan saya Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Nah tuh. Masih banyak ayat-ayat yang mendukung tentang ketuhanan Yesus, Bang. Ya sudah, tunjukkan saja saya yang satu sengaja aja. mengobrak-abrik, Tunjukkan satu ayat yang Jadi, mengatakan. aduh. Tunjukkan satu ayat di mana Yesus mengaku Tuhan. Terlalu Di mana? kasihan kalian, Bang. Iya di mana? Nanti kalian pertanggungjawabkan umat-umat yang Loh, kalian sesatkan. ayatnya di mana? Ini diskusi ini diskusi Bang. Nggak Ayatnya usah di mana? terlalu aduh kasihan ya. Loh, Kami ngomong- aku itu ngomong Tuhan sendiri. karena bukan saja dia Tuhan, tapi karena kesuciannya, karena perkataan-perkataannya yang penuh dengan Waduh, yang keadilan. kayak gini ya. nih saya serahkan aja Penuh Ustaz Alif. dengan moral. Ikut Ngomong aja sendiri Bang. dia. Juga para rasul-rasul Lanjut, dia Bang Adi. termasuk Rasul Paulus. Ustaz yang Alif, itu, Assalamualaikum Bang. Ustaz Alif. Ya. Lanjut Bang Adi. Ayatnya itu suci, Bang. Perkataan-perkataan Rasul Udah ada, Paulus kalau itu yang kayak suci. gini saya serahkan Bang Adi sama Perkataan-perkataan Ustaz Alif lah. Itu mendidik anak muda supaya menjadi orang yang berguna dengan moral, bukan dengan kata-kata lain, supaya Anda tahu. Ini orang Jadi, gila kalau nih kamu orang. selalu Tampu jangan bahas- ngomong sendiri Bang. Jangan ngomong sendiri. Iya. Bang gantian bicaranya boleh nggak? Nggak Silakan mampu. gantian bicaranya. Dari masa ke masa nubuatan Tuhan Iya itu iya jangan sudah naik jual berjalan, ya. obat. Bang Dan jangan naik akhirnya jual nanti Tuhan obat. sudah tidak Buset, lebih parah ini dari yang tadi. Silakan Ustaz Alif. Ini lebih parah ya. Sanggup nggak Ustaz? Ya gimana orang lebih parah? Ustaz Banyak ayat-ayat Ustaz yang Ali baru masuk disuguhnya kayak mengatakan gini. bahwa Yesus itu Tuhan yang benar. Ya, Yesus Ini Pak Tampu, Pak Tampu bisa nggak gantian bicara? tanggal 25 Desember yang akan kami rayakan itu. Pak Tampu bisa nggak gantian bicara? Nah, Banyak sekarang ini yang dengarkan mendukung. dulu. Pak Tampu Banyak dengarkan saksi-saksi dulu. Gantian bicara mengenai Pak Tampu. kematiannya, mengenai Pak Tampu, Anda ini habis makan cabai apa minum oli? Santai dulu, gantian bicaranya ya. Oke. Mengenai 25 Desember katanya Ustaz Alif. Itu topiknya. Silakan Ustaz. Waduh, itu 25 Desember itu banyak historinya, itu kelahiran para dewa. Tapi saya kembali tadi ada pernyataan yang menarik ya, mempertanggungjawabkan menyesatkan orang gitu kan. Itu yang bahaya memang. Masalahnya begini Pak Tampu ya, di dalam kitab Anda sendiri itu yang mengatakan ya, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ternyata berdasarkan kitab Anda yang menjelaskan, pengajaran sesat itu yang nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan itu berasal dari antara Kristen, Pak. Itu ayat Anda yang berbicara. Memang mereka berasal dari antara kita. Lah, saya bukan Kristen, Pak. Jadi saya nggak termasuk. Maka di sini jelas kalau begitu penyesat-penyesat itu adanya di Anda, Pak. Bang Ali, Saya jawab. Oke, saya jawab lagi ya. Kitab Anda yang sudah menjelaskan, makanya sudah banyak orang yang tersesat ya, udah ribuan tahun nih,